Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsalbam. Pada episode ini kami akan menayangkan hasil penelusuran kami tentang bumbu kandung yang mengungsi ke daerah Lunang atau kembali ke tanah asal. Tepatnya adalah di Minangkabau Tua atau Minangkabau. Bumbu kandung mengungsi saat terdesak perang dengan kerajaan Sungai Nyiang dengan rajanya Galuku. Hal ini menjadi kontroversi sampai sekarang di kalangan orang Minangkabau sendiri. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang belum memberikan subscribe, agar memberikan subscribe-nya dan juga loncengnya agar channel ini tetap eksis. Januir Khalifah Sultan Indra pada tahun 1973 pernah memuat tulisan pada majalah Mimbar Kebudayaan Minangkabau nomor 1 tahun 1974 dengan judul Bundo Kanduang Pulang ke Negeri Asal. Januar menulis berdasarkan dari sejarah Indrapura di mana disebutkan bahwa Bundo Kanduang beserta orang-orang besar Pagaruyung kembali ke negeri asal kampung halaman nenek moyang beliau, yaitu negeri asal keturunan dari pihak ibu yang bernama Alam Minangkalbu atau Minangkabau Tua. Setelah lama mengendap, pada tahun 1979 muncul lagi sebuah tulisan oleh seorang koresponden Sinar Harapan yang mengangkat juga masalah Bundo Kanduang dan Mande Rubiah dengan judul Bundo Kanduang Terakhir Masih Hidup, bergelar Mande Rubiah. Kedua tulisan di atas saling melengkapi dan banyak persamaan, namun ada perbedaan, yakni cara mengambil datanya. Jika Januir mengambil sumber mengacu kepada sejarah kerajaan Indrapura, sedangkan koresponden harian Sinar Harapan Wal Paragoan melaksanakan penelitian sendiri, seperti melakukan wawancara dengan Madun, Datuk Rajo Intan selaku juru kunci rumah kadang Mande Rubiah di Lunang Silaut. Menurut Datuk Rajo Intan yang diwawancarai oleh Wal Paragoan, kejadian ini berlaku pada abad ke-12 ketika kerajaan Pagaruyung dalam keadaan bahaya, yakni perselisihan antara Bundo Kanduang dan anaknya Dang Tuanku dengan kerajaan Sungai Nyiang di tepi Batanghari dengan rajanya Imbang Jayo. Dalam perperangan tersebut, Pagaruyung terdesak, maka Cindurmato sebagai panglima perang ketika itu menyarankan kepada Bundo Kandung agar mengungsi. Dalam cerita Cindurmato dikatakan mengirap ke langit, padahal beliau ini adalah mengungsi ke daerah yang disebut dengan daerah Lunang sekarang, yang sampai pada tahun 70-an masih dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan oleh pihak keluarga dan keturunannya bahwa mereka adalah keturunan Bundo Kandung? Maka jawabannya adalah, menurut Rajo Intan, jika orang tahu bahwa Bundo Kandung dan Dang Tuanku mengungsi ke Lunang, maka takut nanti kuburan Bundo Kandung dan Dang Tuanku serta Cindurmato di Lunang akan dibongkar dan dipindahkan ke Batu Sangkar. Sesampai di Lunang, Bundo Kandung berganti nama menjadi Mande Rubiah yang sekarang sudah memasuki generasi ke-7. Inilah dia pemangku Bundo Kandung atau Mande Rubiah sekarang. Di rumah Mande Rubiah ini, rumah gadang Mande Rubiah ini terdapat benda-benda peninggalan yang cukup kuno, yang konon kabarnya adalah benda-benda milik dari Bundo Kanduang yang dibawa dari Pagaruyung.
Rumah Gadang Mande Rubiah ini sekarang sudah menjadi situs cagar budaya yang di bawah penguasaan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rumah Gadang Mande Rubiah ini memang berbeda dengan rumah gadang Gazingan di daerah Minangkabau yang semuanya bergonjong. Kenapa dia tidak bergonjong? Ini adalah agar tidak terbuka rahasia bahwa di sini bermukim Bundo Kandung, orang Minangkabau dari Kerajaan Badaruyung. Alasannya itu. Jika dibuat rumah gadangnya bergonjong, nanti akan ketahuan bahwa tempat lari dari Bundo Kandung itu ke sini. Rumahnya tetap seperti rumah panggung, tetapi tanpa gonjong. Pada awal penayangan dari video ini, kita melihat bentuk asli sebelum dipugar dari rumah gadang tersebut. Bentuk aslinya tidak pakai teras seperti ini yang kita lihat sekarang. Rumah gadang ini sekarang sudah menjadi museum dan terdapat beberapa peninggalan mulai dari garabah tua sampai piring-piring atau keramik-keramik buatan Cina tua. Ada lagi telur Garuda. Ini adalah tanduk kerbau. Konon kabarnya tanduk kerbau dari Sibinuang. Pedang-pedang. Ada gong besar yang tidak tua. Kerisnya di sini lurus, tidak bengkok-bengkok gitu seperti keris di Jawa. Ini model kerisnya beda dengan keris yang lain. Ini dia keris yang sudah tidak ada hubungnya lagi, sudah rusak. Ini suasana di ruang tengah rumah gadang. Kita juga bisa melihat tombak kuno, tanduk kerbau Sibinuang. Ada alat pertanian, talempong juga ada, yang semuanya sudah tua. Kami juga menemukan keramik-keramik tua
apakah ini berasal dari dinasti Ming. Dan ini dia telur Garuda, telurnya cukup besar. Ini adalah wadah dari tembaga. Dan inilah sebuah mushaf Quran tulisan tangan yang dibawa oleh Syekh Malik Ibrahim yang juga berkubur di daerah Lunang dekat dari kuburan Mandi Rubiah atau Bundo Kandung. Sekarang mari kita lihat kuburan Bundo Kandung. Ini bentuk asli kuburan dulu sebelum dipugar. Ini juga tahun 70-an ini masih begini bentuk kuburannya. Ini bentuk dari kuburan sekarang. Inilah jajaran kuburan Bundo Kandung, dan ini adalah jajaran kuburan Malik Ibrahim. Kuburan Dang Tuangku dan kuburan Bundo Kandung ini memiliki batu nisan model Aceh. Ini adalah deretan dari kuburan Bundo Kandung, Dang Tuangku, dan Putih Bungsu. Ini jajaran dari kuburan Syekh Malik Ibrahim. Yang posisinya berada di depan deretan kuburan Bundo Kandung dan Dang Tuangku. Ini kalau kita lihat dari jauh, deretan kuburan Syekh Malik Ibrahim. Yang di ujung sana yang bertingkat 3 Syekh Ibrahim. Ini adalah deretan kuburan Bundo Kandung dan Tuangku dan Putih Bungsu. Ini dia kuburan Bundo Kandung dan Tuangku dan Putih Bungsu. Yang dikasih kelambu itu adalah kuburan Bundo Kandung ya. Ini dia kuburan Bundo Kandung yang dikasih kelambu. Nisannya begini modelnya, dikenal juga dengan nisal model Aceh istilahnya. Ini kuburan Bundo Kandung, ditutup dengan kelambu. Kelambunya sudah mulai sobek-sobek. Ini adalah jajaran kuburan Bundo Kandung dan Tuangku. Beginilah lokasi makam-makam yang ada di komplek pemakaman Bundo Kandung. Yang paling kanan ini adalah pemakaman Putih Bungsu. Sekarang kita masuk ke kuburan Cindemato.
Kuburan Cindormato ini berada di bagian utara, kira-kira 50 meter dari rumah Gadang Manderubiah. Sedangkan kuburan dari Bundo Kandung berjarak 100 meter dari rumah Gadang Manderubiah. Ini dia kuburan Cindormato, terpisah sendiri. Kita tidak tahu kenapa terpisah tersendiri. Ada yang mengatakan bahwa Cindormato tidak sekaligus berangkat dengan Bundo Kandung, tetapi dia menyusul kemudian. Oke, itulah tadi tayangan kami tentang Bundo Kandung alias Manderubiah. Semoga bermanfaat. Kami berharap agar tayangan ini bisa menjadi referensi untuk mencari kebenaran dari mengirapnya Bundo Kandung dalam legenda Cindormato. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada episode yang akan datang.